Sudah pakai subwoofer besar, power ribuan watt, tapi bass masih terasa tipis. Jangan buru-buru tambah speaker. Bisa jadi masalahnya ada di setting pas antara subwoofer dan speaker topnya itu sendiri. Banyak soundman fokus pada equalizer dan amplifier, tetapi melupakan satu hal yang penting, yaitu sinkronisasi pas antara subwoofernya dengan speaker topnya. Akibatnya energi bass yang seharusnya saling menguatkan justru saling melemahkan. Ibarat dua orang menggayuh perahu. Kalau kayuhannya kompak, perahu melaju cepat. Kalau tidak kompak, tenaga banyak terbuang. Nah, begitu juga dengan subwoofer dan top speaker itu sendiri. Kenapa pas harus disesuaikan? Pada frekuensi crossover dan subwoofer, antara subwoofer dan top speaker sering memainkan frekuensi yang sama. Misalkan, subwoofer kita set bekerja subwoofer dari 35 Hz sampai 100 Hz atau topnya 100 Hz saja ya. Dan untuk top speaker kita menggunakan LPF, FPF-nya itu atau titik potong crossover terendahnya itu 80 Hz. Nah, berarti ada frekuensi yang sama-sama dikeluarkan dari subwoofer dan dari top speaker, yaitu frekuensi antara 80 sampai 100 Hz. Jika pas cocok, bass akan bertambah kuat, kick drum akan terasa mentak, transisi suara lebih halus. Tapi jika pas tidak cocok di frekuensi tersebut, maka bass akan hilang, kick terasa loyo, ada frekuensi yang terdengar berlubang. Nah, itu yang terjadi. Sekarang kita coba cara menyetarakan atau menyinkronnya. Kalau kita menggunakan DSP, biasanya di DSP itu ada pengaturan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Atau bahkan pengaturan pas variabel. Yang perlu dipahami, pas bukan soal benar atau salah, tapi soal posisi mana yang menghasilkan integrasi terbanyak antara subwoofer dan top speaker tersebut. Nah, metode yang paling mudah untuk menyeting pas ya, pertama langkahnya kita matikan dulu musik yang terlalu ramai ya. Gunakan musik yang misalkan kita yang menggunakan kick drum, atau hanya menggunakan bass gitar, atau kita menggunakan pink noise, atau menggunakan lagu yang memiliki bass memang konsisten, tidak banyak liku-liku berubah-ubah ya. Nah, terus kita coba berdiri di depan speaker kita ya, di area audien atau di area penonton. Jangan terlalu dekat mendengarkannya, karena nanti yang akan menikmati suara speaker adalah penonton kita atau audien kita ya. Berdiri di area pendengaran utama. Nah, biasanya ya kira-kira 5 atau 10 meter dari arah speaker kita atau di tengah lapangan. Nah, pokoknya kira-kira diperkirakan nanti posisi penonton terbanyak. Nah, terus ubah pas subwoofer, coba dari di 0 derajat, coba di 180 derajat, dan bandingkan hasilnya. Sambil perhatikan mana bassnya yang lebih tebal, mana kicknya yang lebih terasa, atau mana level bass yang lebih tinggi. Biasanya perbedaannya langsung terdengar ya saat kita rubah-rubah. Nah, terus langkah keempat, jika DSP mendukung pas variabel, putar perlahan sambil dengarkan area crossover. Cari posisi ketika bass paling padat. Nah, kick paling jelas, suara paling menyatu, paling solid ya. Nah, terus hubungan pas dengan delay. Nah, ini yang sering membuat bingung. Banyak masalah pas sebenarnya berasal dari perbedaan waktu tembus suara ya. Misalnya, subwoofer berada 1 meter lebih maju dari top speaker. Suara di subwoofer dan top tidak akan sampai ke telinga penonton secara bersamaan. Akibatnya muncul pasif atau bagian yang cancel. Solusinya bukan selalu memutar pas. Kadang cukup menambahkan delay di speaker pada speaker yang lebih dekat ke area pendengar. Misalkan kalau subwoofer berada di depan panggung, top speaker menggantung di atas panggung, jarak akustik berbeda. Langkah yang bisa kita lakukan, pertama ukur fisik speaker, tambahkan delay melalui DSP atau melalui DLMS, karena delay adanya di perangkat-perangkat yang digital ya.
Cek kembali pasnya, dengarkan hasil integrasinya. Nah, dengan cara ini bisa jauh lebih solid dibanding sekedar menaikkan equalizer. Nah, terus tanda-tanda pas sudah benar. Biasanya kalau pas sudah benar, Anda akan merasakan bass lebih keras tanpa menambah volume. Kick drum terasa menekan dada ya. Nada bass lebih jelas. Tidak ada lubang frekuensi di area crossover, di area pertemuan antara top dengan subwoofer tadi ya. Dan sudah terdengar lebih besar dan lebih bersih suaranya ya. Nah, kesalahan apa saja yang biasa kita lakukan atau biasa soundman lakukan pada saat setting sound system? Yang pertama, langsung menambah EQ bass. Padahal masalahnya di fase. Akibatnya kalau terlalu ngebosting di equalizer, suara bukan bagus tapi malah bumi dan tidak jelas. Yang kedua, kesalahan yang biasa sering dilakukan sama soundman, membalik polaritas tanpa alasan. Banyak operator mencoba-coba tombol 180 derajat tanpa memahami apa tujuannya, padahal belum tentu itu solusi yang tepat. Yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan, tidak memperhatikan posisi speaker. Secanggih apapun DSP, secanggih apapun DLMS, apapun tidak akan bisa sepenuhnya mengatasi tata letak speaker yang jelek, yang buruk, yang acak-acakan. Makanya tata letak itu tetap yang harus kita perhatikan. Yang keempat, menilai hanya dari dekat speaker. Yang penting adalah area audien ya. Jadi kalau kita saat ngecek hanya mendengarkan dari depan speaker, mungkin kita akan sering banyak tertipu ya. Sementara yang akan menikmati nanti audien atau penonton kan. Jadi jangan setting berdasarkan suara tepat di depan subwoofer. Nah, tip buat kalian ya yang biasa dilakukan oleh profesional saat melakukan setting pas, mulai dari crossover yang benar. Seperti tadi ya, titik potongnya, terus pasnya. Pastikan polaritas semua speaker sudah sesuai. Gunakan delay terlebih dahulu sebelum bermain pas. Jadi kita coba geser dulu kalau secara manual ataupun secara DSP secara digital ya syukur kalau udah ada digital ya. Jadi kita cocokkan. Nah, dengarkan dari area audien utama, dari area penonton. Jika tersedia, gunakan measurement mikrofon atau mikrofon analyzer ya. Karena dengan mikrofon analyzer dan tentunya dengan menggunakan softwarenya, hasil analisnya akan lebih akurat. Nah, pas yang tepat bukan membuat subwoofer bekerja lebih keras, tetapi membuat energi suara dari subwoofer dan top speaker bekerja bersamaan. Itu yang harus kita pahami ya. Karena itu banyak sistem yang terdengar rendah bukan karena wattnya besar, melainkan karena pas dan timing antar speaker sudah selaras. Ingat ya, equalizer fungsinya memperbaiki tune, delay memperbaiki timing, pas memperbaiki hubungan antar speaker. Kalau ketiganya selaras, sound system akan terdengar jauh lebih besar daripada spesifikasinya. Nah, coba tulis di kolom komentar. Kita lanjut mempelajari delay. Karena pada sesi berikutnya kita akan membahas cara menghitung delay speaker menggunakan meter dan milidetik. Lengkap dengan rumus praktis yang sering digunakan teknisi sound system lapangan agar suara sub, top, dan monitor bisa tiba bersamaan di telinga pendengar. Semoga video ini bermanfaat. Buat yang belum follow, silakan follow akun aku dan juga dibagikan video ini ke kawan-kawan biar lebih banyak kawan-kawan yang menerima manfaat dari video ini. Salam satu hobi.